Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya Diana Rahayu, kemudian ada Muslikul Jannah, dan yang ketiga ada Rozna Fatin Nafisa. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, langsung saja kita ke materi pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, sebelum kita memasuki ke pengertian tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan keterampilan mengajar perorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil merupakan kemampuan guru dalam membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran secara kelompok. Nah, biasanya itu satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang hingga 5 orang, bahkan ada yang sampai dengan 8 orang. Nah, selanjutnya pengertian dari keterampilan mengajar perorangan. Nah, keterampilan pengajar perorangan ini merupakan kemampuan guru dalam membimbing siswa dalam kegiatan belajar secara individu. Nah, khususnya itu bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar maupun yang memiliki masalah dalam pembelajaran. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil dan keterampilan mengajar perorangan ini merupakan kemampuan guru atau infrastruktur dalam mengolah atau mengembangkan terjadinya hubungan secara interpersonal secara sehat dan akrab, baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, selanjutnya peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, apa saja peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan itu? Yang pertama, itu ada guru berperan sebagai organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini itu guru berperan sebagai organisator, yaitu menentukan dan mengatur kegiatan belajar mengajar. Bagaimana cara siswa melakukan pembelajaran, mengatur lingkungan belajar, mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, di sini itu guru itu berperan dalam bagaimana sih menciptakan suasana belajar yang nyaman, menciptakan kenyamanan antara guru dan siswa dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada guru sebagai sumber informasi. Nah, di sini itu guru berperan sebagai sumber informasi. Dalam kegiatan belajar dan mengajar itu, guru itu merupakan sumber informasi bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pembelajaran maupun tentang ilmu-ilmu mata pembelajaran dan ilmu tentang kehidupan ini. Nah, selain dari guru, murid juga dapat mendapatkan informasi itu dari majalah, artikel, internet, televisi, maupun radio. Nah, selanjutnya yang ketiga ada guru berperan sebagai pendorong bagi siswa atau sebagai motivator. Nah, guru itu sangat penting berperan sebagai motivator karena di sini itu guru itu harus bisa menciptakan bahwa anak muridnya itu agar mau untuk belajar, agar menyenangi dalam belajar. Karena tidak adanya motivasi belajar, maka pembelajaran itu, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Nah, guru itu harus bisa menjadi motivator dengan cara menciptakan ruangan kelas yang merangsang bagi siswa itu untuk belajar, untuk mencari informasi secara kelompok kecil maupun perorangan. Nah, dalam menjadi motivator ini, guru itu harus mengetahui bagaimana latar belakang dari siswa tersebut, mengetahui apa yang diinginkan oleh siswa. Karena dengan mengetahui itu, maka guru itu
bisa menjadikan motivator bagi siswa-siswanya, dan guru itu harus bisa menjadikan lebih akrab kepada anak muridnya, kepada siswa-siswanya, kemudian kaya akan berbagai jenis upaya agar si siswa itu bisa mau belajar bersama kita. Nah, yang keempat ada pendiagnosaan kesulitan siswa dan memberikan bantuan kepada siswa. Nah, di sini itu guru itu berperan sebagai diagnostikian, yaitu mengetahui bagaimana perkembangan perkembangan belajar siswa secara individu. Jadi, guru itu harus mengetahui bagaimana perkembangan siswa A dalam belajar. Nah, siswa B dan siswa yang selanjutnya. Nah, selain dari kemajuan belajar juga, guru itu harus mengetahui apa yang membuat kesulitan siswa tersebut dalam belajar, kemudian kelemahan mereka, kemudian kesulitan yang dihadapi oleh siswa, dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, ada penyediaan materi dalam kesempatan belajar siswa. Nah, di sini itu guru itu berperan sebagai penyedia materi. Materi apa yang akan siswa dipelajari, kemudian guru juga menyampaikan materinya, kemudian juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya yang keenam, guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan siswa. Nah, apa dari maksud tersebut? Bahwa dari maksud tersebut, guru itu juga memiliki hak dan kewajiban seperti siswa. Karena guru itu tidak hanya mentransferkan ilmu bagi siswa, tidak berperan menjadi orang yang lebih tahu saja, karena di situ guru juga harus bisa belajar, mencari pembelajaran apa yang bisa didapatkan guru oleh peserta didiknya. Nah, selain itu, guru juga berperan sebagai ikut menyumbangkan suaranya, ikut menyumbangkan aspirasinya, pendapatnya kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi, saat guru memberikan masalah kepada siswa, memberikan soal kepada siswa untuk dipecahkan, maupun secara kelompok maupun secara individu, nah di situ guru juga ikut berperan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. C. Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Nah, pada dasarnya siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk memenuhi perbedaan ini, diperlukan variasi pengorganisasian kegiatan klasikal, kelompok kecil, dan perorangan. Nah, pengajaran kelompok kecil dan perorangan ini hanya mungkin terwujud jika terpenuhinya syarat-syarat berikut. Syaratnya ada 5. 1. Adanya hubungan yang sehat dan akurat antara guru siswa dan siswa antar siswa. Kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. 4. Siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan. Kelima, guru dapat memainkan sebagai peran ganda. D. Pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Ada 4 variasi pengorganisasian untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan. 1. Kelas besar, kelompok kecil, plus perorangan, kelas besar. Nah, dalam pola ini tuh kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal atau kelas besar. Nah, untuk memberikan informasi umum kepada siswa mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dibahas, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah mengerjakan tugas tersebut. Nah, setelah itu siswa diberi kesempatan untuk memilih antara melakukan pekerjaan dengan kelompok kecil atau perorangan. Setelah siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok kecil atau perorangan, kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah mengikuti pertemuan klasikal atau kelompok besar kembali untuk melaporkan tugas yang telah dikerjakan. Nomor 2, kelas besar, kelompok kecil plus kelompok kecil, kelas besar. Dalam pola ini, siswa
Pertama, siswa mengikuti penjelasan secara klasikal atau kelas besar mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah mengerjakannya. Kedua, siswa diminta untuk bekerja dengan kelompok-kelompok kecil yang telah ditentukan. Kemudian, siswa diminta melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dari diskusi kelompok kecil dalam kelas secara klasikal atau kelas besar. Nah, ketiga, kelas besar, perorangan, kelompok kecil, dan kelas besar. Nah, dalam pola ini pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai pelajaran yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah mengerjakannya. Setelah mengikuti penjelasan umum, siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan. Kemudian, siswa diminta bergabung dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah dikerjakan secara perorangan. Kemudian, siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa dalam kelas. Yang terakhir, pola yang keempat, kelas besar, perorangan, plus perorangan, kelas besar. Nah, proses belajar mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa seperti biasa, diberikan informasi mengenai pokok bahasan, tugas-tugas, dan langkah pengerjaan tugas tersebut. Setelah itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kemudian, siswa diminta melaporkan hasil di kelas secara klasikal atau kelas besar. Selanjutnya, ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari beberapa aspek. Satu, ada keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Dua, ada keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Ketiga, ada keterampilan membimbing dan memberikan kemudahan belajar. Keempat, ada keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rozna Fatina Fisyah akan melanjutkan pembahasan materi terkait prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan ini, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Lalu yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Lalu yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan oleh guru. Lalu yang keempat, kegiatan pembelajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Dan yang terakhir, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Nah, selanjutnya, dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya ada dua, yaitu yang pertama, dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal karena lebih fokus. Lalu yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap siswa, sehingga guru dapat memahami karakter dari masing-masing siswa, dan guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran apa yang cocok untuk siswa. Nah, dari segi kekurangannya ada 3. Yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Lalu yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Lalu yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa karena siswa berinteraksi hanya dengan sedikit siswa saja, seperti itu. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, baik secara klasikal maupun individu. Oleh karena itu, keterampilan mengajar ini harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para calon guru ataupun guru dapat memiliki banyak pilihan untuk dapat melayani siswa dalam melakukan proses pembelajaran, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.